Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1704. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Asyamid. Dia berkata, Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, dulu kami keluar dari suku kami, yaitu suku Ghifari. Mereka menghalalkan bulan haram, sehingga aku, saudara laki-lakiku Unais, Anas yang masih kecil, dan ibu kami keluar meninggalkan suku kami. Lalu kami tinggal di saudara laki-laki ibuku. Dia sangat menghormati kami dan memperlakukan kami dengan baik. Tetapi kemudian suku saudara laki-laki ibu kami itu merasa iri dengan kami. Kata mereka kepada saudara laki-laki ibu kami, apabila kamu tidak ada di rumah, Unais sering bertengkar dengan keluargamu. Setelah saudara laki-laki ibu kami datang, dia menceritakan kepada kami apa yang dikatakan kepadanya oleh sukunya. Lalu aku menjawab, kau telah mengotori kebaikanmu yang telah kau perbuat, dan selanjutnya kita berpisah saja. Kami menyiapkan perbekalan untuk keberangkatan kami, sementara saudara laki-laki ibu kami mengusap untuk wajahnya dengan kain bajunya sambil menangis. Kami pergi sehingga kami tiba di dekat Mekah. Unais berselisih dengan kami, lalu dia dan ibu kami mendatangi seorang kahin. Ya, di sini adalah juru ramal atau dukun atau pendeta. Dia memuji Unais. Lalu Unais dan ibu kami datang kembali untuk berkumpul dengan kami. Kata Abu Dzar, hai kemenakanku, aku sudah mengerjakan sholat 3 tahun. Sebelum aku bertemu dengan Rasulullah SAW. Aku Abdullah bin Syamid bertanya, salat kepada siapa? Abu Dzar menjawab, kepada Allah. Aku tanyakan, kamu salat menghadap ke arah mana? Dia menjawab, aku menghadap ke arah yang dikehendaki oleh Tuhanku, Allah Azza wa Jalla. Aku melakukan salat Isya hingga akhir malam. Aku terbaring sampai matahari menyinariku. Kata Unais kepadaku, aku ingin masuk ke Mekah. Karena itu izinkan aku pergi. Unais pergi sehingga tiba di Mekah. Dia agak lama kembali kepadaku. Setelah itu dia datang dan aku bertanya, apa yang telah kau perbuat? Dia menjawab, aku pernah bertemu dengan seorang lelaki di Mekah yang seagama denganmu, yang mengatakan bahwa dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tanyakan, bagaimana kata orang-orang tentang dia? Unais menjawab, kata orang-orang dia itu seorang penyair, seorang juru ramal, seorang tukang sihir. Unais sendiri adalah seorang penyair. Kata Unais, aku pernah mendengar mantra dukun, tetapi tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang itu. Maksudnya di sini adalah orang itu adalah Rasulullah SAW. Dan aku juga telah mencoba menyamakan ucapannya dengan karya para penyair kenamaan. Tetapi ucapannya itu bukanlah syair, baik menurutku maupun menurut siapapun. Demi Allah, orang itu benar dan mereka berdusta. Kata Abu Dzar, izinkan aku pergi untuk melihat orang itu. Aku datang ke Mekah. Lalu aku temui salah seorang dari mereka. Aku tanyakan, mana orang yang kalian sebut Asyabi? Maksud di sini Asyabi adalah orang yang berpindah agama. Dalam hal ini adalah Rasulullah SAW yang menghindari penyembahan berhala. Orang yang kutanya itu menudingku. Lalu dia ucapkan, apa katamu Asyabi? Lalu orang-orang melemparku dengan tanah liat dan tulang, sehingga aku tersungkur dan pingsan. Kata Abu Dzar, kemudian aku sadar dan bangun bagaikan patung merah.
Lalu aku datang ke sumur Zam-Zam untuk membasuh darah akibat luka-lukaku tersebut dan untuk meminum air Zam-Zam. Hai kemenakanku, aku tinggal di situ selama 30 hari, siang dan malam tanpa makanan kecuali air Zam-Zam, sehingga tubuhku menjadi gemuk dan perutku agak gendut tanpa merasa kelaparan. Kata Abu Dzar, pada suatu malam purnama terang, Mekah terasa lengang dan tak seorang pun tawaf di Baitullah. Hanya ada 2 orang perempuan berdoa kepada berhala Isaf dan berhala Na'ilah. Kedua perempuan itu menghampiriku ketika bertawaf. Lalu aku katakan, kawinkan saja 2 berhala itu. Keduanya lalu mengomel dan menghampiriku lagi. Kemudian aku katakan, berhala-berhala itu kan hanya kayu dan tidak perlu mengetahui namanya. Kedua perempuan itu segera pergi sambil bergumam, mengapa tidak ada seorang pun teman kita yang ada di sini? Kata Abu Dzar, Rasulullah SAW dan Abu Bakar baru saja tiba, bertemu dengan 2 orang perempuan itu. Rasulullah SAW bertanya, ada apa dengan kalian berdua? Kedua perempuan itu menjawab, ada orang yang berpindah agama di antara Ka'bah dan satirnya. Tanya Rasulullah SAW selanjutnya, apa yang dia katakan kepada kalian? Keduanya menjawab, dia katakan kepada kami ucapan yang sangat menyakitkan hati. Rasulullah SAW datang, lalu beliau mencium Hajar Aswad. Beliau bertawaf dengan Abu Bakar, lalu sholat. Setelah sholat, Abu Bakar mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Beliau menjawab, wa'alaika warahmatullah. Kata Abu Dzar, akulah orang yang pertama yang menyapa beliau dengan ucapan, dengan sapaan Islam. Lalu Rasulullah SAW bertanya, siapa kamu? Aku menjawab, aku dari suku Ghifar. Kata Abu Dzar, lalu Rasulullah SAW menjabat tanganku. Lalu beliau letakkan jari-jari beliau di atas dahi beliau. Aku berkata dalam hati, mungkin beliau tidak suka karena aku berasal dari suku Ghifar. Aku ingin memegang tangan beliau, tetapi dicegah oleh Abu Bakar. Dia lebih tahu tentang Rasulullah SAW dari aku. Lalu Rasulullah SAW mengangkat kepala. Lalu beliau bertanya, sejak kapan kamu berada di sini? Aku menjawab, aku berada di sini sudah 30 hari. Beliau bertanya, siapa yang memberimu makan? Aku menjawab, tidak ada makanan untukku kecuali air Zam-Zam. Sampai aku menjadi gemuk dan perutku agak gendut, tanpa merasa lapar. Kata beliau, air Zam-Zam memang penuh berkah dan lebih dari makanan. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, izinkan aku memberinya makanan malam ini. Rasulullah SAW dan Abu Bakar pergi, aku pun turut pergi bersama mereka. Abu Bakar membuka pintu rumahnya, lalu dia segera mengambilkan kami anggur atau kismis Taif. Itulah makanan yang pertama yang aku santap. Lalu aku mohon pamit. Lalu aku mendatangi Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, telah dihadapkan kepadaku negeri yang banyak pohon kurmanya, yaitu Yasrib atau Madinah. Apakah kau sudi menyampaikan ajaranku kepada kaummu? Semoga Allah memberikan manfaat kepada kaummu melalui kamu dan memberimu pahala karena dakwahmu kepada mereka. Aku mendatangi Unais, lalu dia bertanya, apa yang telah kau perbuat? Aku menjawab, aku telah masuk Islam dan beriman. Kata Unais, aku tidak membenci agama itu. Aku pun masuk Islam dan beriman. Kami mendatangi ibu kami. Lalu dia pun mengatakan, aku menyukai agama kalian. Aku pun masuk Islam dan beriman. Kami kemudian berangkat pulang mendatangi kaum kami, yaitu suku Ghifari. Kemudian separuh mereka masuk Islam. Mereka dipimpin oleh Ima bin Rohadah al-Ghifari. Dialah pemimpin mereka.
Sedangkan separuh yang lain mengatakan kalau Rasulullah SAW telah tiba di Madinah, maka kami akan masuk Islam. Setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah, separuh mereka kemudian masuk Islam. Suku Aslam datang, lalu mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, saudara-saudara kami dari suku Ghifar telah masuk Islam, maka kami pun masuk Islam." Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah mengampuni suku Ghifar dan memberikan kedamaian pada suku Aslam." Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عارف ان ده